Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Rahmandan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan praktikum secara hands-on, yaitu pengerjaan Cisco Packet Tracer 4.3.8 ya. Yang di sini yang berjudul dengan Configure Layer 3 Switching and InterVLAN Routing. Oke, yang pertama di sini ada addressing table ya. Yang di sini ada isinya, ada device, interface, IP address-nya, IP address versi 4 dan versi 6 ya. Oke, yang di sini yang pertama kita akan konfigurasi layer 3 switching, dan yang kedua ada configure interVLAN routing, yang ketiga ada configure IPv6 interVLAN routing. Oke, di sini juga ada background skenario-nya. Oke, di sini ada langkah-langkah untuk pengerjaannya, untuk konfigurasinya. Oke, oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini dengan topik configure layer 3 switching and inter VLAN routing, jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengkonfigurasi VLAN tracking dan mengaktifkan fungsi routing pada layer 3 switch agar komunikasi antar VLAN dapat dilakukan baik menggunakan IPv4 maupun menggunakan IPv6. Oke. Oke, di sini yang pertama, langkah pertama, saya akan masuk ke mode global dan mengaktifkan fitur routing ya. Untuk ini bukan switch yang berfungsi seperti router agar bisa melakukan interVLAN. Oke, langsung saja kita masuk ke MLS ya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke enable configure terminal. Oke, di sini masukkan routing, IP routing, dan di sini IPv6, IPv6 unicast routing. Oke, jadi perintah IP routing yaitu untuk mengaktifkan fungsi routing untuk IPv4. Sedangkan IPv6 unicast routing itu untuk IPv6 tanpa dua perintah ini. Switch hanya berfungsi di layer 2 dan tidak bisa melakukan routing antar VLAN. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi interface Gigabit Ethernet 0/1 sebagai tracking port ya, agar switch MLS bisa membawa beberapa VLAN sekaligus ke switch yang lain. Oke, saya juga akan menetapkan native VLAN menjadi 99 ya. Oke, tidak lupa juga di sini ada completion-nya, yaitu ya ini buat jadi patokan kita ya untuk pekerjaan ini ya. Apabila nanti sudah 100, ya berarti kita sudah melakukan perintahnya dengan benar. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita lanjut masuk ke interface G0/1. Oke, sudah masuk. Kemudian di sini switch port, tracking, native, VLAN 99. Oke, sudah. Dan switch port, tracking, encapsulation dot 1 key. Oke, kita cek dulu ya. MLS VLAN. Oke, mungkin ini sedikit typo. Oke, sebentar. Kita ulangi lagi. Switch port, try, native, VLAN 99, dan switch port, try, encapsulation dot 1 key. Oke, sudah. Kemudian switch port mode track.
Oke, sudah ya. Di sini untuk tracking ya ini digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN antar switch agar native VLAN 99 digunakan agar tidak terjadi konflik VLAN default antara switch satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya bentar, kita lihat dulu. Untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam saya akan ubah interface gigabit Ethernet 0/2 menjadi routed port ya, yang artinya port ini tidak lagi membawa VLAN tapi bekerja di layer 3 seperti port router. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke kita buat terlebih dahulu, kemudian kita interface G0/2. Oke, kemudian no switch port. Di sini IP address. Oke, untuk IP addressnya di sini IP address 209.165.200.225 address. Untuk subnet masknya di sini 255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke IPv6 address. Untuk IPv6 nya kita bisa untuk IPv6 nya di sini kita bisa salin yang ini ya, untuk gigabit Ethernet 0/2. Oke, kita masuk lagi ke dalam MLS. Oke, sebentar kita cocokkan lebih dahulu 6 address. Oke, sudah kompletasinya sudah bertambah. Oke, jadi di sini saya itu memberikan alamat IP untuk IPv versi 4 dan IP versi 6 agar terhubung ke cloud ya. Dengan mengkonfigurasi ini, switch bisa melakukan routing ke jaringan luar. Oke, selanjutnya di sini sekarang saya akan membuat 3 VLAN baru sesuai instruksi, yaitu yang dimana di sini kita akan membuat VLAN 10, terus VLAN 20, terus VLAN 30. Oke, langsung saja ya di sini tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke, kita exit dulu ya. Masuk ke VLAN 10. Oke, kemudian di sini kita VLAN 10 yaitu name staff. Oke, kemudian kita masuk ke dalam VLAN 20. Untuk VLAN 20 ya ini name student. Oke, sudah. Untuk VLAN 30 yaitu name faculty. Oke, sudah. Jadi VLAN ini akan digunakan untuk memisahkan segmen jaringan berdasarkan departemen sehingga lebih aman dan terorganisir. Oke, selanjutnya di sini setelah VLAN yang dibuat, kita perlu membuat interface VLAN atau SVI, yaitu untuk masing-masing VLAN agar switch dapat berfungsi sebagai gateway dari setiap jaringan VLAN. Saya juga akan memberikan IP address untuk IPv4 dan IPv6 sesuai dengan apa yang ada di tabel ya. Tabel ini ya, addressing table ini. Oke, langsung saja mungkin ya. Kita exit dulu di sini, kita masuk ke dalam interface VLAN 10.
interface VLAN 10. Oke, kemudian di sini kita masuk ke dalam, masukkan IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya yaitu yang pertama itu untuk VLAN 10 192.168.10.254. Oke, untuk subnet masknya di sini 255.255.255.0. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke IPv6 address ya. IPv6 address-nya di sini kita salin saja pada bagian ini. Kita kembali ke MLS ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke IPv6 address ya. Oh, ini udah ya. Kemudian kita hidupkan. Oke, sudah. Kemudian kita langsung masuk lagi ke dalam interface VLAN 20 ya. Oke, kita masuk ke dalam VLAN 20. Sebentar. VLAN 20. Dan di sini kita tambahkan IP address-nya. Di sini bisa kita lihat untuk IP address-nya yang ada di tabel. Oke, mungkin ini kita copy saja ya, biar tidak terlalu lama-lama. Oke, kita paste di sini. Untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya di sini untuk IPv6-nya. IP6 address. Oke, kita salin saja di sini. Kita masuk lagi ke dalam MLS. Paste. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita hidupkan terlebih dahulu. Shutdown. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam VLAN 30. Oke, kita masuk dalam VLAN 30. Tambahkan dulu IP address di sini. Untuk IP address-nya VLAN 30 yaitu 192.168.30.254. Oke, kita tempel di sini. Oke, kita tambahkan subnet mask di sini. Untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan juga IPv6-nya di sini. IPv6 address-nya bisa kita lihat di sini ya. Oke, kita masuk ke dalam MLS. Oke, sudah terlihat. Completion kita sudah 83% ya. Oke, selanjutnya kita shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam interface VLAN 99 ya. Interface VLAN 99. Oke, sudah. Untuk IP address-nya di sini ya. Bisa kita salin terlebih dahulu. Masuk lagi ke MLS. Oke, untuk subnet masknya di sini 255.255.0. Oke, salah ya. Kita belum ada perintah IP address di sini. Oke, sebentar. Kita tambahkan dulu IP address. Oke. Subnet masknya kita buat dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita langsung hidupkan saja shutdown. Oke, jadi setiap VLAN memiliki gateway sendiri-sendiri. Misalnya 192.168.10.254 itu untuk VLAN 10 dan seterusnya.
Jadi dengan cara ini, switch multi-layer akan bisa melakukan routing antar VLAN secara langsung tanpa router eksternal. Oke. Oke, kalau sudah setelah semua konfigurasi selesai, di sini saya akan end kan. Oke, kita cek dulu di Resul ya. Untuk server masnya di sini itu ini masih kurang ya. Gigabit internet 0/2. Gigabit 0/2. Oke, sebentar. Oke, kita masuk lagi ke MLS ya. Jadi sebenarnya masih ada problem ya. Oke, configure terminal. Oke, kita masuk ke dalam interface G0/2 no switch port. Port IP address di sini 255.255.255.255 referensinya 255.255.252. Oke, kita cek lagi resultnya di sini. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di switch ya, switch 1. Oke, kita masuk ke dalam switch 1 terlebih dahulu. Oke, switch 1. Enable configure terminal. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke dalam interface G0/1 ya. Oke, dan switch port mode trunky. Mode trunk. Oke, sudah. Kemudian switch port tracking native VLAN 99. Oke, kita endkan ini. Oke, sudah ya. Oke, di sini untuk completion kita sudah mencapai 100% ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu apakah ada pertanyaan di sini. Oke. Di sini ada pertanyaan ya. Kita cari dulu pertanyaannya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan ya. Untuk pertanyaannya di sini, mengapa perlu no switch port di interface G0/2? Karena port tersebut ingin digunakan sebagai layer 3 port untuk koneksi antar jaringan, bukan VLAN. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga, yaitu tadi apa ya? Pertanyaannya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi di sini, apa fungsi natif VLAN 99? Jadi fungsinya yaitu natif VLAN itu digunakan untuk mengirimkan frame tanpa tag VLAN di tracking agar tidak terjadi error VLAN atau mismatch ya. Oke, jadi yang terakhir pertanyaannya yaitu kenapa IP routing dan IPv6 unicast routing harus diaktifkan? Nah, karena tanpa dua perintah itu, switch hanya beroperasi di layer 2 dan tidak bisa merutekan paket antar VLAN. Oke, mungkin cukup pengerjaan dari paket tracer ini secara hands-on.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.